viral dengan mencerdaskan anak bangsa. Terus dukung channel ini dengan like, subscribe, jangan lupa klik loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang materi bakteri. Pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang materi virus. Masih ingat kalian tentang virus? Oke, jadi pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas tentang Archaebacteria dan Eubacteria, kemudian bagaimana bentuk-bentuk dari virus. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, yang pertama adalah menjelaskan ciri-ciri Archaebacteria dan Eubacteria. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk-bentuk dari bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang artinya adalah tongkat atau batang. Meskipun pada perkembangan selanjutnya, bakteri bukan hanya berbentuk tongkat atau batang saja, tetapi ada juga bakteri yang berbentuk bola, ada juga bakteri yang berbentuk spiral. Bakteri dibagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Meskipun keduanya memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Ciri-ciri umum dari bakteri yang pertama adalah berukuran kecil sehingga disebut sebagai mikroorganisme. Yang kedua adalah memiliki dinding sel. Yang ketiga, bersifat mikroskopis atau hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Yang keempat, yaitu uniseluler atau terdiri atas satu sel saja. Yang kelima, prokariotik atau tidak memiliki membran inti. Yang keenam adalah kosmopolit atau menempati habitat yang luas. Yang ketujuh adalah hidupnya berkoloni dan soliter. Jadi bakteri ini ada yang hidupnya berkoloni, ada juga yang hidupnya soliter. Soliter artinya bakteri hidup sendiri-sendiri, sedangkan berkoloni artinya bakteri tersebut hidupnya bergerombol. Dan yang kedelapan, ada beberapa bakteri yang mempunyai endospora yang berguna untuk mempertahankan diri ketika lingkungan kurang menguntungkan. Archaebacteria memiliki susunan, struktur, metabolisme, dan urutan asam nukleat yang berbeda dengan Eubacteria. Oleh karena itu, Archaebacteria dikelompokkan sebagai kingdom terpisah dari Eubacteria. Meskipun kedua kingdom tersebut sama-sama prokariotik. Archaebacteria adalah kelompok bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan, namun membran plasmanya mengandung lipid. Archaebacteria hidup pada lingkungan ekstrim mirip dengan lingkungan kehidupan awal di bumi. Archaebacteria belum banyak diketahui. Hal ini karena Archaebacteria merupakan kingdom terbaru yang diteliti oleh para biologiwan. Berdasarkan lingkungan ekstrimnya, Archaebacteria dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu bakteri metanogen, bakteri halofil, dan bakteri termoasidofil. Bakteri metanogen adalah bakteri yang menghasilkan metana dari gas hidrogen dan karbon dioksida atau asam asetat.
Metana disebut juga sebagai biogas. Bakteri metanogen hidup di rawa sebagai pengurai. Bakteri halofil adalah bakteri yang hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi. Bakteri halofil hidup optimal pada lingkungan dengan kadar garam 20%. Beberapa jenis bakteri halofil membutuhkan lingkungan dengan kadar garam 10 kali lebih tinggi dari kadar garam air laut. Bakteri termoasidofil hidup di lingkungan ekstrim yang panas dan asam. Kondisi optimal untuk bakteri ini adalah pada temperatur 60-80 derajat Celcius dengan pH 2-4. Bakteri ini terdapat pada daerah yang mengandung asam sulfat, misalnya di kawah vulkanik. Contohnya adalah bakteri Sulfalobus dan Thermoplasma. Eubacteria. Eubacteria berasal dari awalan eu yang artinya sejati dan bacteria yang artinya bakteri. Jadi, Eubacteria artinya adalah bakteri sejati. Merupakan kelompok makhluk hidup yang sehari-hari kita kenal sebagai bakteri. Bakteri ditemukan pertama kali oleh ilmuwan Belanda bernama Anthony van Leeuwenhoek. Sejak saat itu, ilmu yang mempelajari bakteri mulai berkembang. Ilmu yang mempelajari tentang bakteri disebut bakteriologi. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Bagi manusia, bakteri ada yang menguntungkan dan ada juga yang merugikan. Ciri-ciri dari Eubacteria. Yang pertama, dinding sel tersusun atas mukopolisakarida dan peptidoglikan. Yang kedua, sel bakteri dapat mengekskresi lendir ke permukaan dinding selnya. Lendir yang terakumulasi di permukaan terluar dinding akan membentuk kapsul. Yang ketiga, membran sitoplasma meliputi 8-10% dari bobot kering sel dan tersusun atas fosfolipid dan protein. Yang keempat, sitoplasma dikelilingi oleh membran sitoplasma dan tersusun dari 80% air, asam nukleat, protein, karbohidrat, lemak, dan ion anorganik. Yang kelima, pada kondisi yang tidak menguntungkan, bakteri dapat membentuk endospora yang berfungsi melindungi bakteri dari panas dan gangguan alam. Yang keenam, bakteri ada yang bergerak dengan flagela dan ada yang tidak. Bakteri tanpa flagela bergerak dengan cara berguling. Bentuk dan ukuran bakteri. Ukuran dan bentuk bakteri dapat diketahui dengan menggunakan mikroskop yang dilengkapi dengan lensa okuler dan objektif mikrometer. Besar kecilnya bakteri dinyatakan dalam satuan mikron. 1 mikron sama dengan 0,001 mm. Panjang bakteri umumnya berkisar antara 0,5 sampai 3 mikron.
sedangkan lebarnya berkisar antara 0,1 sampai 0,2 mikron. Bentuk bakteri sangat bervariasi, tetapi secara umum ada 3 tipe, yaitu basil atau batang, kokus atau bulat, dan spiral. Bakteri berbentuk basil atau batang terdiri atas basil tunggal, diplobasil, dan streptobasil. Contoh dari basil tunggal adalah Salmonella typhi. Diplobasil misalnya adalah Renibacterium, dan contoh dari streptobasil adalah Streptobacillus. Yang kedua adalah bentuk kokus atau bulat. Bakteri kokus dibedakan menjadi monokokus, diplococcus, streptococcus, tetracoccus, sarkina, dan staphylococcus. Contoh monokokus adalah gonorrhoea. Diplococcus contohnya adalah pneumonia. Streptococcus contohnya adalah salivarius, dan Staphylococcus contohnya adalah aureus. Yang ketiga adalah bakteri berbentuk spiral. Dibedakan menjadi bakteri berbentuk koma atau vibrio, spiral, dan spiroseta. Contoh dari vibrio adalah vibrio koma. Contoh bakteri berbentuk spiral misalnya adalah Spirillum minor. Dan contoh dari bakteri spiroset adalah Treponema pallidum. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini mengenai bakteri, yaitu ciri-ciri dari bakteri dan bentuk-bentuk dari bakteri. Oke, seperti biasa sebagai absen kalian, silakan kalian like video ini dan kalian ketikkan nama dan kelas kalian di kolom komentar. Oke, bagi yang belum subscribe, silakan kalian subscribe video ini agar kalian selalu mengikuti materi-materi Bapak selanjutnya. Oke, seperti biasa di akhir video ini Bapak akan memberikan kalian tugas. Jadi kalian kerjakan tugas ini, kemudian kalian fotokan dan kalian kirim menggunakan Google Classroom. Oke, demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.